Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan rekan-rekan Keling Group of Companies yang kami cintai, kata banyak syair, kata banyak istilah tak kenal maka tak sayang. Betul? Betul ya. Tapi kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, saya Inggit Ginanjar ya, dari Keling Nusantara, teman-teman yang akan memandu acara ataupun agenda pada sore hari ini. Dan tidak lupa kami sapa jajaran tamu VIP yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Yang pertama adalah Presiden Direktur Keling Nusantara, Dato' Dr. Muhammad Razi Saleh, Komisaris Keling Nusantara Dr. Hamdan Zulfa SH MH, Direktur of PT Mitra Alam Sinar Sejahtera Ibu Irma Sri Wahyuni, Commissioner of Jakarta Business School Tan Sri Profesor Dr. Nurdin Binkardi, Vice President of Keling Nusantara Mrs. Syamil Aina, dan juga beserta seluruh rekan-rekan Bapak Ibu manajemen yang sudah hadir. Ya, dan juga tak lupa akan hadir bersama kita juga Dewan Pengawas Syariah Keling Nusantara Dr. Haji Sofwan Jawhari LC MAG, dan juga insya Allah yang sudah hadir bersama kita jajaran dari rekan-rekan leaders Keling Nusantara. Dan tak lupa yang paling spesial, sudah hadir juga di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Dr. Fahmi Salim Zubair LC MA. Oke, baik teman-teman semua, seperti yang sudah kami informasikan bahwasannya di sesi yang saat ini akan kita mulai adalah sesi tadarus berjamaah. Ya, silakan rekan-rekan siapkan untuk membuka surah Ar-Rahman. Ya, untuk membuka surah Ar-Rahman, nantinya kita akan tadarus bersama-sama. Selepas itu nanti kita akan membaikkan atau membetulkan ya, atau tahsinul Quran ya. Kita akan belajar bersama-sama nanti guru kita setelah atau selepas untuk tadarus berjamaah. Silakan rekan-rekan untuk membuka surah Ar-Rahman ya. Oke, untuk memulai sesi tadarus saat ini mari saya undang kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Fahmi Salim Zubair LC MA untuk naik ke atas panggung untuk bersama-sama memimpin sesi tadarus di sore hari ini. Kulitafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keberkahan acara kita pada sore hari nanti dan sampai malam tarawih, mari kita isi pembukaan kita dengan kita bersama-sama tadarus Al-Quran Karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman, para karyawan leader dan mitra Keling yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tokoh, para tamu undangan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka menjadi amalan yang paling penting, yang paling berharga, paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan kita memperbanyak tilawatil Quran. Mari kita buka surah Ar-Rahman. Kita baca bersama terlebih dahulu ya, masing-masing. Tapi juga saya akan pimpin, tapi tidak perlu saya baca kemudian Anda ikut mengikutinya. Jadi kita baca bersama-sama. Nah, tapi nanti selesai ini kami minta ada 5 dari jamaah laki-laki dan 5 dari perempuan untuk maju ke depan ya. Kita baca satu persatu, masing-masing membaca satu ayat. Nah, kalau ada yang keliru, kalau ada yang tidak tepat bacaannya, tajwidnya, nah itu nanti kita perbaiki bersama-sama. Karena itulah tradisi yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, selama bulan suci Ramadan, beliau bersama malaikat Jibril itu tadarus. Arti tadarus itu apa? Mendengarkan bacaan orang, kita menyimak, kita juga membaca, orang lain menyimak kita. Manakala ada yang kurang tepat, ada yang salah, ada yang bacaannya tidak tertib, tidak tajwid, maka itu dibetulkan. Baik, mari kita sama-sama buka dengan ummul kitab suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صلى الله عليه وسلم علم القرآن علم القرآن. Oke, lanjut sebelahnya. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan.
Allamahul bayan. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Baik, terus Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Baik, selanjutnya berikutnya. Wan najmu yasjaru. Wan najmu wasyajar. Wan najmu yasjaru. Wa. Wasyajaru yasjudan. Ulangi. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu yasjaru yasjudan. Wan najmu wasyajar. Wan najmu yasjaru yasjudan. Wahnya dua kali, ulangnya wow, wan najmu wasyajar. Jadi jangan masuk ke ya setelahnya ya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasjaru yasjudan. Nah, betul. Ulang lagi tadi. Wan najmu wasjaru yasjudan. Baik, berikutnya, Pak. Kita. Ya, tipis-tipis saja ini ya. Ya, nggak usah tebal-tebal, tapi kelamaan nanti. Ini buat sampel aja. Berikutnya, silakan. والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها. والسماء رفعها ووضع الميزان Berikutnya. ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان Berikutnya. وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Ulangi. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Ya, berikutnya. والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام Baik, berikutnya. فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام Fakihatu wan nakhlu. Ya, ulangi. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Baik, berikutnya. Ya, wal habbu sampai 13. والحب ذو العصف والريحان Terus fabi ayyi فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik. Terima kasih. Saya kira cukup sampai sekian. Sampai di sini dulu. Nanti masing-masing kita perhatikan ya. Nah, itu jadi namanya tadarus Al-Qur'an. Tadarus Quran ini kita mendengar, menyimak bacaan orang berganti-gantian satu ayat demi satu ayat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah jadikan Quran ini sebagai syafaat pemberi pertolongan buat kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Jazakallah ya Ustaz. Selepas dari sesi tadarus Quran ya, mudah-mudahan ini insya Allah pasti akan punya satu manfaat ya untuk kita, karena khususnya
sholat 5 waktu, rukun dari sholat 5 waktu salah satunya adalah pembacaan Al-Fatihah ya. Nah, insya Allah, alhamdulillah di sesi pada sore hari ini yang mengangkat tema ya dengan judul acara Al-Quran sahabatmu dalam suka dan duka, dengan tema menjalin kebersamaan, menyucikan hati di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, insya Allah kita punya 3 keutamaan sekaligus teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Pertama, keutamaan silaturahim ya, bagaimana silaturahim adalah membuka pintu rezeki dan juga bagaimana kita untuk memanjangkan usia kita. Terus juga adalah majelis ilmu itu sendiri ya. Dari awal, dari detik pertama kita hadir di sini ya di majelis ilmu, insya Allah itu akan mendatangkan satu keridhaan Allah ya, kerahadian Allah, dan juga mendatangkan satu kebaikan yang luar biasa untuk kita semua. Dan yang ketiga adalah mempelajari Al-Quran itu sendiri rekan-rekan semua. Karena sebaik-baik ya, manusia adalah orang yang membaca Al-Quran dan juga mempelajarinya. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, untuk selanjutnya rekan-rekan semua, untuk kita menyongsong waktu iftar yang tidak lama lagi, kita akan memasuki kajian dan juga tausiah Ramadan yang akan disampaikan langsung oleh guru kita, Ustadz Dr. Fahmi Salim Zubair, LC.MA. Tafadhal ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Uhayyikum bi tahiyyil Islam wa hiya tahiyyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 200 orang yang hadir tamu undangan, kayaknya yang jawab baru 10. Ya, lemas apa gimana ini? Nah, ya, jadi bulan puasa ini jangan sampai membuat kita lemas. Bulan puasa ini bukan alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Ya, kalau kita lihat dalam sepanjang sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum ya Rasulullah. Bulan Ramadan ini justru bulan yang sangat produktif. Bulan yang sangat istimewa. Bulan yang betul-betul diperhatikan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, agar berdaya guna, agar efektif. Ya, sebab bulan Ramadan ini adalah bulan kita mendapatkan banyak sekali kelimpahan rahmat, ampunan, serta pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, sama-sama kita cintai, Presiden Direktur PT Keling, Dato' Dr. Muhammad Razi Saleh, serta seluruh keluarga dan jajaran direksi. Yang saya hormati Komisaris Utama PT Keling, seluruh karyawan dan mitra Keling yang insya Allah semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, pada sore hari ini kita dikumpulkan, kita panjatkan doa kepada Allah, dimulai dengan hamdalah, kemudian dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Silakan panjatkan apa hajat yang saudara ingin sampaikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa teman-teman kami, dosa sahabat kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, sanak keluarga kami ya Allah. Jangan Kau jadikan kami keluar dari bulan suci Ramadan ini kecuali dosa-dosa kami semua telah Engkau ampuni ya Rabbal Alamin.
Ya Allah ya Rabbal Alamin, berkahilah perusahaan tempat kami bernaung di bawahnya, yaitu PT Keling Nusantara. Berkahilah rezeki kami, berkahilah para pemilik saham, berkahilah karyawan dan seluruh mitra Keling ini ya Rabbal Alamin. Jadikan wasilah kami mencari nafkah, mencari rezeki yang halal ini menjadi wasilah yang bermanfaat nanti untuk kami di yaumil qiyamah. Jadikan wasilah rizki ini sebagai sarana bagi kami untuk meningkatkan ibadah kepadamu ya Allah. Untuk senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rizki yang kau berikan melalui perusahaan ini menjadi rizki yang baik, menjadi rizki yang halal, menjadi rizki yang bermanfaat untuk kami dalam kehidupan kami di dunia sampai di akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dengan keberkahan bulan suci Ramadan, dengan keberkahan Al-Quran yang kau turunkan di bulan suci ini, ya Allah kami mohon kepadamu agar engkau disempurnakan nikmat kami dapat menyempurnakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk berpuasa selama bulan suci Ramadan. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk senantiasa qiyamul lail di sepanjang malam bulan suci Ramadan. Ya Allah, kuatkan tekad kami untuk senantiasa bisa bersedekah di bulan suci Ramadan. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk senantiasa bisa berbagi di bulan suci Ramadan. Ya Allah, kuatkan tekad kami agar kami senantiasa bersyukur, senantiasa bertaubat, senantiasa beristighfar dari segala dosa-dosa kami di bulan suci Ramadan. Ya Allah, kuatkanlah tekad kami untuk bisa menghatamkan Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan ini ya Rabbal Alamin. Jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara bagi kami ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai solusi, obat penawar bagi semua permasalahan hidup kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa bergantung hanya kepadamu ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa ingat akan kebesaran dan nikmat-nikmat yang telah Engkau curahkan kepadamu ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa bersabar atas semua ujian, atas semua cobaan, atas semua fitnah yang kami rasakan selama hidup kami ya Allah. Jadikan ujian-ujian itu sebagai penguat hati bagi kami, sebagai penguat mental bagi kami, sebagai sarana bagi kami untuk mendapatkan pahala karena sabar menghadapi ujian-ujian itu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit fisik maupun penyakit yang batin. Ya Allah, jadikanlah penyakit fisik yang ada pada diri kami menjadi sebab bagi kami untuk senantiasa mawas diri, untuk senantiasa bersabar, untuk senantiasa kami senantiasa mengingat kepadamu ya Allah, sehingga menjadi asbab penyakit itu menjadi penggugur dosa bagi kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu ini jauhkan dari sifat nifak ya Allah, penyakit yang ada di dalam hati kami ya Allah. Jauhkan diri ini dari penyakit nifak, dari penyakit fasik, dari penyakit ain, dari penyakit yang dapat meruntuhkan dan merontokkan akidah tauhid kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di bulan suci Ramadan ini kami mohon kepadamu ya Allah. Kami merindukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Perjumpakan kami dengan nabimu ya Allah di yaumil qiyamah, di padang mahsyar nanti, dalam keadaan beliau bergembira, dalam keadaan beliau tersenyum melihat kami ya Allah, dalam keadaan beliau memberikan gelasnya untuk kami minum dari telaga Kautsar yang diberikan dengan tangannya yang mulia. Ya Allah ya Tuhan kami, betapa kami merindukan Rasul kami ya Allah. Izinkan kami untuk menziarahi beliau di tanah suci Madinah. Izinkan kami semua untuk bisa berangkat haji ke Baitullah, berumrah ke Baitullah, untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan penyucian jiwa di tanah harammu, Makkah dan Madinah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami rizki yang halal, yang banyak, yang barakah, agar kami semua bersama keluarga kami bisa mengunjungi rumahmu, Baitullah di Makkah Al-Mukarramah, bisa mengunjungi masjid Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, bisa berziarah ke makam Nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan
Berikan kami keteguhan hati untuk membela tanah suci Al-Aqsa ya Rabbal Alamin. Agar kami bisa melihat tanah suci Al-Aqsa ini bebas dan merdeka dalam keadaan kami hidup atau anak cucu kami yang dapat merasakan nikmat kemerdekaan itu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan keselamatan, berikan pertolongan dan kemenangan kepada saudara-saudara kami di Palestina, pada saudara-saudara kami di jalur Gaza, pada saudara-saudara kami di tepi barat Palestina, pada saudara-saudara kami di Suriah yang telah Engkau berikan kemenangan dalam upaya mereka untuk membersihkan negara mereka dari orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti syariat agamamu ya Allah. Berikan mereka keteguhan hati untuk senantiasa dapat menegakkan ajaran agamamu, dapat mendakwahkan Islam ini ke penjuru dunia. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikan pertolongan pada saudara kami yang tertindas di banyak belahan negara, di India, di China, di Myanmar, di negara-negara yang di mana kondisi saudara-saudara kami dalam keadaan tidak baik. Ya Allah, berikan kekuatan kepada mereka lahir dan batin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami umat Rasulullah SAW di negeri rumpun Melayu, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, dan seluruh negara-negara Muslim yang ada di seluruh dunia. Senantiasa kami dapat mengikuti ajaranmu, mengikuti sunnah nabimu. Kami dapat berbakti kepada kedua orang tua kami. Kami dapat berbakti kepada agama kami. Kami dapat berbakti kepada agama, nusa, dan bangsa kami. Menjadi hamba-hamba yang bermanfaat untuk diri, untuk lingkungan, untuk keluarga, dan bangsa yang kami cintai. Ya Allah ya Rabbal Alamin, hari ini kami berpuasa. Terimalah puasa kami ya Allah. Dan hari-hari sebelumnya kami berpuasa, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah puasa ini sebagai penolong kami, sebagai pemberi syafaat bagi kami ya Allah. Sebagaimana kami berharap, jadikanlah Al-Quran sebagai syafaat bagi kami nanti di yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah ada yang menghitung jumlah huruf Al-Quran? Ada berapa surat Al-Quran? 114. Ada berapa juz Al-Quran? Ada 30. Ada yang hafal juz 31? Enggak ada ya? Oh ya, berarti masih benar. Ya. Jumlah huruf dalam Al-Quran itu menurut perhitungan ulama ya ada antara kurang lebih 321.000 sampai 340.740 huruf di dalam Al-Quran. Itu kalau ada yang mau ngitung. Tapi alhamdulillah ulama kita sudah ya mewakafkan waktu sehingga kita nggak perlu ngitung lagi dari awal. Ya, mereka sudah meluangkan waktu. Ya, sebagaimana ditulis, dicatat oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, menyebutkan pendapatnya Imam Mujahid, Atha bin Yasar, kemudian Al-Hamani,
Itu sampai pada kesimpulan jumlah huruf Al-Quran ini antara 321.000, ada yang berpendapat 323.000, ada yang berpendapat maksimal itu adalah 340.748 huruf Al-Quran. Kenapa pertanyaannya kok ulama kita itu sampai meluangkan waktu mau menghitung jumlah huruf dalam Al-Quran? Kira-kira apa jawabannya? Kenapa? Hah? Apakah ini pekerjaan yang sia-sia? Pekerjaan yang tidak ada artinya? Tidak. Ya. Setiap pekerjaan kalau diniatkan ibadah itu menjadi pahala bagi kita. Apalagi menghitung huruf Al-Quran. Kenapa ulama kita peduli? Ya, mau capek-capek menghitung huruf Al-Quran, meneliti, mengkajinya. Padahal dulu belum ada kalkulator, belum ada mesin ya pencari, belum ada komputer ya untuk memudahkan penghitungan huruf ini dalam Al-Quran. Kalau kita buka Word, aplikasi Word, kita nulis ya sekian halaman kan ada keterangan di bawahnya. Ini ada berapa kata satu halaman, berapa huruf, kan begitu. Gampang kan? Tapi kalau Al-Quran, ada yang pernah menghitung? Nggak ada. Kenapa para ulama sampai menghitung sebegitu rupa Al-Quran ini hurufnya jumlahnya berapa? Karena mereka sangat memperhatikan ya sabda Rasul SAW, siapa orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu hurufnya itu 10 kebaikan. Berapa? 10 kebaikan alias 10 pahala. Ya. Dan kata Nabi SAW, jangan kalian mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walaupun dibacanya sekaligus. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Betul? Jadinya berapa? 3 huruf. Kita baca alif lam mim, itu 30 pahalanya. Alhamdulillah. Kita baca Yasin, berapa huruf? 2, berarti dapat 20 pahalanya. Alhamdulillah. Kita baca alif lam ra ya. Baca. Itu dapat 30 karena ada 3 huruf. Kita baca qaf nun 1 huruf. Itu sudah dapat 20 pahalanya. Masya Allah. Ya. Maka kalau kita menghatamkan Al-Quran, berarti kita sudah membaca tidak kurang dari 340.748 huruf. Kalau dikali 10 berapa? Berapa? 3 juta? Berapa? 400? Berapa tuh? 407.000 ya. 800 sekian pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau teman-teman dapat bonus, dapat hadiah ya 3 juta berapa tadi? 400 ya. Sekian ribu ya, kira-kira senang apa tidak? Senang ya. Itu kalau kita menganggapnya angka itu rupiah ya. Itu udah lumayan lah buat bonus ya. Apalagi ya kalau rupiah mungkin dibandingkan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tentu terlalu kecil. Ya. 3 juta sekian 470.000 atau 407.000 itu kalau kita asosiasikan pahala itu dengan nilai rupiah, mungkin bagi sebagian kita menganggapnya kecil. Kok bonus cuma dapat 3.400.000 kan begitu. Rupiah lagi. Nah, mendingan kita naikin dikit. Ya, patokannya jangan rupiah dah. Apa? Dolar. Kira-kira kalau 3 juta dolar mantap nggak? Mantap? Mantap, walaupun masih di bawah 197 triliun. Hah? Iya. Apa itu 197 triliun? Hah? Itu. Entah apalah bahasanya, oplosan atau blending ya, itu permainan bahasa aja ya. Ya. Kalau dikalikan berapa? Itu bisa sampai 1.400
apa namanya itu 1000 triliun ya, berarti 1 kuadriliun. Masya Allah. Ya. Nah, kalau kita mendapatkan keutamaan seperti itu ketika kita membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, ya ini aja merupakan motivasi. Makanya Nabi SAW, ya, kenapa mengatakan 1 huruf itu diberikan 10 pahala? Ya, karena setiap huruf dari Al-Quran ini adalah memberikan sebuah cahaya. Ya, cahaya akan memberikan petunjuk, pedoman bagi kehidupan kita. Ya, maka itu dikatakan di dalam Al-Quran, ya, Quran ini adalah cahaya yang terang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana kita menjadikan Quran ini sebagai penerang dalam kehidupan kita? Memberikan keberkahan buat kehidupan kita. Tentu saja pertama langkah yang harus kita baca adalah dengan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, sebagaimana perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. So, apa? Membaca Al-Quran ini tidak sama dengan membaca buku biasa. Ya, saudara membaca buku biasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis, itu tidak memerlukan kaidah. Ya, tidak perlu pakai aturan kaidah cara membacanya seperti tadi yang saudara-saudara teman-teman lihat bagaimana tadarus itu berlangsung. A dibaca A. Kalau Anda baca buku bahasa Indonesia, Arab, Inggris, Perancis, bacanya A, ya biasa aja, nggak pakai harus posisinya di sini, dot harus di begini, ghinnya harus begini, ro-nya harus tafkhimnya begini, itu nggak ada aturan. Jadi terserah aja. Ya, kita baca. Ya, makanya baca Al-Quran itu jangan membaca melalui transliterasi. Apa transliterasi? Jadi ditranskrip bahasa Arab, kemudian dilafatkan dalam bentuk bahasa Indonesia, lalu kemudian kita hanya melihat transliterasinya. Nah, biasanya kan tuh ada tuh. Ya, ada tulisan apa? Bahasa Arabnya Al-Quran, di bawahnya ada transliterasi bahasa Indonesianya. Bacanya di atas Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca transliterasinya itu nggak ada aturannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Sebab A itu dibaca A. Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bahasa transliterasi. Tapi kalau bahasa tadarus Al-Quran nggak begitu. Harusnya dibaca bukan ra, tapi ro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada ya-nya, ada apa? Ada panjang pendeknya kan begitu. Kalau ditransliterasi tidak ada. Cara membacanya apakah 1, 2 harakat, apa 3 harakat, 4 harakat dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan ya bahwa Nabi SAW ini adalah orang yang paling dermawan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Ya, beliau itu Rasulullah SAW itu orang yang paling apa? Dermawan. Ya. Dermawannya Nabi bagaimana sih? Apakah dalam bentuk harta? Apakah dalam bentuk membagi-bagikan sembako? Apakah dalam bentuk bagaimana? Kira-kira teman-teman di sini yang hadir memahami arti dermawan itu apa? Saya pengen tahu. Bagi materi? Bagi uang? Atau apa? Apa? Royalnya bagaimana? Kenapa? Peduli. Ya, peduli, kemudian apa lagi? Hah? Royal itu apa? Ada royal, ada loyal ya. Ini royal. Berkasih sayang, suka membantu, murah, ringan tangan ya, membantu ya, begitu ya, royal. Nah, kata ajwa dan nas ya, orang yang paling dermawan itu tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik atau materi. Ya, sebab apa? Kalau kita lihat fisik dan materinya, Rasulullah SAW ini ya bukan tipe orang yang punya banyak harta dunia, materi. Tapi dia SAW
bisa menggerakkan orang, bisa memerintahkan sahabat-sahabatnya yang kaya untuk berbagi, untuk berderma. Nah, itu masuk dalam kategori itu. Jadi jangan takut kalau kita nggak punya harta dunia, tapi kita punya kekuasaan, punya pengaruh kepada orang yang memiliki harta dunia, ya tinggal kasih kode. Tolong, kamu kan punya harta, bagi. Saya punya fakir miskin. Kamu punya kelebihan harta, silakan salurkan ke sini. Salurkan ke sini. Nah, itu juga termasuk dermawan. Ya. Jadi dermawan itu bukan hanya orang yang punya apa? Punya uang saja, uang cash, atau punya piti kata orang Sumatera Barat, ya. Bukan hanya orang yang punya kata orang Arab. Ruhnya dengan kekuatan dia bisa pengaruhi, bisa perintahkan orang-orang yang ada di bawahnya, ya, yang punya harta untuk berbagi, untuk berderma, itu juga termasuk kategori ajwadan nas. Orang yang paling dermawan. Yang kedua, kedermawanan itu bukan hanya terbatas materi, tapi juga apa? Dermawan dalam hal apa? Ilmu. Ya, memberikan petunjuk, memberikan jalan penerangan kepada yang membutuhkan. Nah, itu juga bagian dari kedermawanan. Jadi Nabi itu SAW tidak pernah menolak permintaan orang. Ya, Nabi itu selalu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, beliau itu senang untuk membantu, ya, senang untuk memberikan petunjuk, senang untuk membimbing orang untuk dia taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bulan Ramadan ini keistimewaannya yang paling menonjol dia adalah bulan Al-Qur'an. Selain dia bulan puasa, bulannya tarawih. Ya, sebab kalau di luar tarawih ini di luar bulan Ramadan ini kita nanti akan rindu, ya. Rindu dengan suasana berjamaah tarawih di masjid. Ya, rindu dengan suasana takjil, buka puasa bersama, dan lain sebagainya. Tapi ada satu keistimewaan keunikan Ramadan yang tidak kita dapati di bulan yang lain adalah di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk memperbanyak tilawatil Quran. Ya. Ibarat kata, kalau orang puasa tapi nggak baca Quran, tidak menghatamkan Quran, itu berarti dia seperti orang makan, makanannya berkualitas, ya, makanannya bagus, makanannya mewah, makanannya mahal, tapi nggak ada rasanya. Nggak ada apa? Nggak ada rasanya. Ya, kita tentu makan ingin apa? Ada rasanya. Bukan hanya menyehatkan, bukan hanya bersih, bukan hanya higienis, ya, tetapi juga makanan itu bisa kita rasakan kelezatannya. Ya, orang puasa kalau nggak baca Quran, ya puasanya nggak lezat, ya, kurang lezat. Kenapa? Karena Ramadan disebut di dalam Al-Quranul Karim dia adalah sebagai bulan turunnya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di sini ada guru kita Ustadz Dr. Sofwan Jauhari, ya, beliau nampaknya sedang baru sedang recovery, ya, habis sakit, ya, kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan sehat, ya, senantiasa bisa menemani teman-teman semuanya untuk mengawasi, melakukan pengawasan-pengawasan, dan juga untuk memberikan bimbingan-bimbingan keagamaan buat para member, buat para mitra, seluruhnya yang ada di PT Keling ini. Insya Allah, ya, Allahumma shfihi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru bihi saqaman wala alaman. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kita jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita. Kenapa Al-Quran mesti jadi sahabat? Ya, sahabat itu baik dikala senang maupun susah,
dikala suka maupun duka, dia selalu berada bersama kita. Ya. Sahabat itu bukan hanya yang memberikan pujian ketika kita sukses, ketika kita berhasil, tetapi juga sahabat yang baik adalah dia yang mengingatkan kita kalau kita salah. Ya. Bapak Ibu punya sahabat baik nggak? Punya bestie? Ya, yang perempuan, yang laki-laki punya bestie ya. Jangan-jangan lebih akrab dengan bestinya daripada dengan keluarganya sendiri. Ya, kenapa? Karena kadang kita ini punya rasa atau sifat nggak suka dinasehatin sama keluarga. Ya, tapi kalau sama bestinya mau gitu ya. Nah ini kadang-kadang seperti itu. Jadi yang namanya sahabat ya itu bukan hanya orang yang senang memuji kita pada saat kita berhasil, tetapi juga sahabat itu adalah ketika kita ya tersesat dari jalan, dia mampu dan berani untuk mengingatkan kita. Ketika kita jatuh, dia mengulurkan tangannya untuk kita bangkit. Ketika kita seperti halnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam ya dimasukkan ke dalam sumur, ya sahabat itu adalah dia yang mau dan bisa membangkitkan orang lain ketika dia dalam keadaan susah. Insya Allah. Nah maka Al-Quran ini harus jadi sahabat kita. Kenapa Al-Quran jadi sahabat? Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, karena Nabi SAW perintahkan kita untuk membaca Al-Quran agar Al-Quran itu dapat memberikan syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Apa sabda Nabi? Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran ini dia akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dia akan meminta kepada Allah agar dia diizinkan untuk memberi pertolongan kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Siapa sahabat Al-Quran? Orang-orang hamba-hamba Allah yang rajin membaca Al-Quran. Hamba-hamba Allah yang rajin berkonsultasi, dalam tanda petik, konsultasi dengan Al-Quran. Sahabat Al-Quran adalah orang-orang hamba Allah yang rajin scrolling Al-Quran. Bukan scrolling media sosial. Sahabat Al-Quran adalah orang-orang hamba Allah yang rajin stalking statusnya Al-Quran. Bukan stalking orang lain, apalagi mantan pacar. Kagak penting banget. Ya, gitu. Mau tahu aja. Ya, udah mantan, udah sama orang lain, udah hidup, udah biarin aja. Jangan ente dendam, ya. Jangan ente kesel, ya. Jadi justru begini, kalau mau bikin mantan kesel, jadikanlah hidup Anda itu bahagia, lebih bahagia dari mantan Anda. Supaya dia yang kesel, bukan ente yang kesel. Setuju? Insya Allah. Ya. Jadi sahabat Al-Quran adalah yang senantiasa apa? Ya, mencari petunjuk dari Al-Quran. Ya. Konsultasi kepada Al-Quran. Gimana hamba Allah konsultasi kepada Al-Quran? Ya. Kata Nabi SAW, ya, kalau kamu ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka ya kalian harus menjadi sahabat menjadi sahabat Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu isinya apa? Ya, panduan, peringatan. Kalau kita salah jalan, Al-Quran ini memberikan apa? Panduan. Ya, memberikan apa? Lampu dari belakang. Lampu sen, kamu jangan melenceng dari jalan. Al-Quran akan berikan klakson. Ya, tanda alarm berbahaya, kamu jangan menyimpang dari jalan ini. Al-Quran akan memberikan rambu-rambu, ada lampu lalu lintas. Kamu jangan melampaui ini. Kamu jangan lewat sini. Kamu jangan sembarangan melewati jalan yang berliku-liku. Harus perhatikan ya, safety, keselamatan. Itulah Al-Quran.
Ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini untuk menjadi obat penawar, untuk menjadi problem solver dalam setiap masalah-masalah kehidupan kita. Ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Surat apa? Ada yang tahu surat apa? Yang tahu suratnya dan ayatnya dapat hadiah. Ya? Ayo, coba tunjuk tangannya. Ya, jangan dicari, jangan di searching. Nah, namanya pertanyaan. Ya. Surat Al-Isra ayat 82. Ya. Kami, kata Allah, senantiasa menurunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang akan menjadi apa? Ma huwa shifaun. Menjadi obat penawar. Ya. Wa rahmatun. Ya, berikan rahmat, kasih sayang. Ya, Allah menurunkan aturan, menurunkan seperangkat hukum itu sebagai tanda kasih sayang dan cinta Allah kepada hambanya. Insya Allah. Ada aturan mana yang halal, mana yang haram. Itulah rahmat Allah buat kita. Ya. Ada rambu-rambu kita dalam berhubungan sosial, bermuamalah. Memperlakukan orang tua bagaimana yang benar. Perlakukan tetangga bagaimana yang baik. Memperlakukan saudara-saudara kita non-muslim secara baik. Bagaimana yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Ada semua aturannya. Ya. Kita tidak dibiarkan untuk mencari sendiri. Kita tidak dibiarkan untuk ngarang merekayasa aturan-aturan sendiri dari alam pikiran kita. Tetapi kita sudah diberikan seperangkat aturan berupa syariat dari Allah Subhanahu wa taala dalam sistem keyakinan kita, sistem peribadatan kita, sistem bagaimana cara kita berpakaian yang benar menutup aurat, makanan dan minuman yang halal, mana yang haram, mana pergaulan hubungan seksual, mana yang benar, mana yang tidak benar. Semua ada rambunya, semua ada aturannya. Itulah bentuk tanda cinta Allah kepada kita manusia. Itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran ini menjadi obat penawar. Ya. Kalau saudara lagi galau, lagi gelisah, ya, lagi gelap, ya, sekarang lagi banyak orang bikin tagar. Tagarnya apa? Indonesia gelap. Masa iya sih Indonesia gelap? Wah, Indonesia kok bisa gelap tuh bagaimana? Mayoritas Muslim. Betul? Ya tentu kita menghargai umat yang non-Muslim. Ya. Tapi kalau kita lihat nih dari sudut pandang kita sebagai Muslim, secara subjektif. Mestinya Indonesia ini nggak gelap. Mestinya Indonesia ini masa depannya cerah. Kenapa? Mayoritas penduduknya beragama Islam. Umat Islam punya panduan apa? Namanya Al-Quran. Rahmat. Obat penawar bagi orang-orang beriman. Bahkan dia menjadi apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad SAW diutus tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadi mercy to the world. Rahmat, kasih sayang buat seluruh umat manusia. Jangankan bangsa Indonesia, manusia dengan suku bangsa yang berbeda bermacam-macam itu, ya, itu diberikan karunia rahmat oleh Allah dengan sebab apa? Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi tauladan. Ya, untuk menerangi alam semesta ini dengan panduan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak ada istilahnya bagi muslim itu Indonesia gelap, enggak ada. Indonesia ini mestinya terang. Setuju? Terang dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Terang dengan contoh-contoh keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Terang Indonesia ini dan alam semesta dengan apa? Dengan perilaku, akhlak, ilmu dan ibadah kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Insya. Makanya kata para ulama begini. Ya, teman-teman kalau gelisah, kalau sedang galau, kalau sedang gabut, ya, lagi nggak tentu mau ngapain, ya uring-uringan gitu kan. Ada masalah di kantor, ada masalah tempat kerja, ada masalah dengan keluarga atau apapun itu, ya, masalah-masalah kehidupan, kata para ulama, bacalah surat Yusuf. Baca surat apa? Surat Yusuf. Sudah ada yang baca surat Yusuf di sini? Sudah sampai hari ini? Surat Yusuf? Surat Yusuf itu juz berapa? Juz berapa? 12 akhir ya. Dan awal 13. Ya mestinya hari ini sudah sampai, karena ini sudah hari ke-12. Sudah ada yang sampai? Baca Qurannya juz 12? Sudah belum? Sudah belum? Sudah, ada yang belum? Ya, ayo segera ya, jangan sampai ketinggalan kereta nih. Ya, ini kita sudah difasilitasi oleh Keling untuk tadarus Quran, ini mestinya kita harus apa? Lebih semangat lagi. Insya Allah. Ya, baca surat Yusuf. Ya, surat Yusuf itu dibaca bukan gara-gara emak-emak lagi hamil, enggak. Siapa bilang? Ya, 7 bulan hamil baca surat Yusuf. Biar apa? Anaknya ganteng. Kalau orang tuanya kagak ganteng, bagaimana mau ganteng anaknya? Iya, realistis aja. Yang maksud ganteng di situ akhlaknya, karakternya. Jangan mengharap ganteng fisiknya. Ya, kalau suaminya biasa-biasa aja, jangan mengharap anaknya kayak Brad Pitt. Agak. Iya. Atau apa istrinya apa namanya biasa-biasa aja, jangan berharap anaknya kayak siapa gitu kan. Ini jangan disalahpahami ya. Ya, tradisi kita membaca surat Yusuf ya, umur usia kehamilan 7 bulan lalu dikaitkan dengan masalah-masalah fisik. Enggak. Quran itu bukan untuk membenahi persoalan fisik, persoalan apa? Genetik. Persoalan genetik itu ada hukum Allahnya sendiri, ada hukum alamnya sendiri. Yang itu nggak bisa dirubah dengan Al-Quran. Yang bisa dirubah dengan Al-Quran adalah akhlak, karakter Anda, ya, kepribadian Anda. Itu yang bisa dirubah oleh Al-Quran. Hati Anda, yang tadinya fasik, yang tadinya fujur, kemudian dirubah oleh Al-Quran menjadi hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, kalau Anda sedang gelisah dan galau, baca surat Yusuf. Tapi bacanya, ya, kita hayati artinya, isinya, kandungannya. Kenapa? Karena di dalam surat Yusuf itu Anda akan menemukan ketenangan. Ya. Ketika kita baca kisah Nabi Yusuf di surat Yusuf, bagaimana dia diuji dari kecil, dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia hidup sendirian di negeri orang, di antah berantah. Ya, dia kabur aja dulu, nah, bukan kabur ke Singapura, bukan. Ya, kan keluar dari Palestina, ya. Itu sekarang istilah kabur aja dulu. Ya nggak perlulah kabur-kabur ya. Kalau Indonesia ini udah terang dengan Al-Quran, kita nggak perlu kabur, Pak. Kita makmurkan Indonesia ini, kita jayakan Indonesia ini, kita terangi Indonesia ini dengan cahaya Al-Quran, insya Allah. Ya, kita baca itu surat Yusuf. Bagaimana sedihnya Nabi Yusuf, ya, terpisah dari orang tuanya selama 40 tahun. Bayangkan, anak hilang 40 tahun. Coba bayangkan. Gimana perasaan orang tuanya? Gimana perasaan si anak itu sendiri? Kira-kira masih kenal gak sama orang tuanya? Masih kenal gak sama saudara-saudaranya? Ya. Dia orang pertama Bani Israel yang tinggal di Mesir, coba bayangkan. Gak punya harta, gak punya benda, gak punya ini, gak punya itu. Tapi kemudian Allah berikan semua sebab dan fasilitas agar Yusuf menjadi orang sukses di negara orang. Ya. Ya, dari kecil aja dia sudah apa? Ya, diambil dari sumur, dijadikan budak. Diperjualbelikan di pasar budak di Mesir.
Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan seorang pembesar Mesir, pejabat tinggi di kerajaan Mesir. Ya, dibeli anak ini yang bernama Yusuf. Kemudian diserahkan kepada istrinya agar dididik sebagai anak. Akrimi mathwahu asa ayyan fa'ana au natakhidahu walada. Wahai istriku, muliakan ya anak ini. Ini anak yatim, anak miskin karena nggak tahu siapa orang tuanya kan begitu ya. Anak nemu di jalan. Tapi saya iba, saya senang melihatnya. Ini anak cakep, ini anak cerdas. Ya. Tolong didik dia, tolong rawat ini anak. Akrimi mathwahu asa ayyan fa'ana. Mudah-mudahan suatu hari dia akan bermanfaat, memberikan manfaat buat kami. Au natakhidahu walada, atau sekalian aja kita angkat dia sebagai anak karena kita nggak punya anak. Ya. Maka dari situlah berkembang cerita itu mengikuti alur. Bagaimana alur kisah Nabi Yusuf? Ya, dari kecil hidup enak, hidup nyaman bersama orang tuanya Nabi Yakub di Kanaan di Palestina. Kemudian dia turun ke bawah ke dasar sumur, diangkat dia tinggal di istana pembesar Mesir. Setelah dewasa menarik ya, menggoda atau membuat perempuan-perempuan yang ada di sekelilingnya itu tergoda dengan ketampanannya, tergoda dengan kewibawaan Yusuf ini, sampai kemudian dia difitnah berselingkuh dengan istri orang tua angkatnya. Sampai kemudian dia meringkuk di dalam penjara. Ya. Life is never flat. Setuju? Hidup itu tidak ada semuanya jalan datar. Hidup itu ada naik, ada turun. Perusahaan juga demikian. Ada saatnya naik, kadang-kadang dia ada turun. Seperti roda yang berputar. Ada ujian-ujiannya. Ya, kita semua sudah merasakan. Bagaimana pandemi, bagaimana pukulan ekonomi, bagaimana ini dan sebagainya. Ya, apa yang mesti kita lakukan? Ya, harus kita memiliki apa? Semangat untuk survival. Semangat untuk bertahan hidup. Bagaimana seorang manusia, bagaimana satu bangsa, bagaimana satu negara bisa survival di tengah tantangan dan ancaman-ancaman global? Di situ saudara bisa temukan jawabannya di dalam surat Yusuf alaihissalam. Ya. Ini nggak main-main. Ya. Al-Quran itu bukan dongeng. Al-Quran ini bukan mantra-mantra. Al-Quran bukan dibaca untuk ngusir jin sama setan doang. Ya kan? Karena ada anggapan, Quran ini buat ngusir jin aja sama setan. Ya. Ayat-ayat ruqyah. Kalau Quran diturunkan hanya untuk mengusir jin dan setan, buat apa ribuan ayat yang lain yang tidak kita baca untuk ayat-ayat ruqyah? Ya. Kalau Al-Quran cuma hanya dibaca di masjid-masjid, hanya dibaca di khutbah-khutbah, ya, hanya dibaca untuk merapal, untuk tolak bala, untuk apa ayat-ayat Al-Quran yang bersifat ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam semesta, ayat-ayat tentang sunnatullah, hukum-hukum sosial, hukum ekonomi, hukum politik. Ya, itu pasti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, ada tujuan yang besar, ada di balik rahasia ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sampai Nabi Yusuf, ya, dia mendapatkan apa? Dia sendiri yang membongkar rahasia. Kenapa dia bisa sukses? Kenapa dia seorang diri di negeri orang, di Mesir, kemudian dia bisa survive, ya, berhasil, dia bisa tahan godaan, tahan ujian. Apa kuncinya? Di dalam ayat 90 surat Yusuf. Coba dibuka. Ayo, buka. Ini bukan cuma ngaji kuping ya. Bukan jiping. Ini ngaji beneran. Ayo buka mushafnya. Surat Yusuf ayat 90. Apa kata Allah?
Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mohon maaf suara saya udah kering. Ini udah nggak masuk minuman, tambah lagi ceramah. Ceramah yang paling nggak enak itu ceramah menjelang berbuka puasa. Tenaganya terkuras 200%, bukan 100% lagi. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu enak duduk dengerin ya. Cuma ini yang ceramah, waduh, Masya Allah. Tiba-tiba hilang suara saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, baik. Kita baca, lihat situ. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Siapa ya, orang yang ya, bukan barang siapa ya. Kalau barang siapa ditanya terus kagak ketemu, ini barang siapa ini? Ya. Siapa saja orang yang bertakwa dan bersabar, maka Allah sungguh tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Kata kuncinya ada kata satu, bertakwa. Yang kedua, bersabar. Yang ketiga, muhsinin, berbuat baik. Ulangi. Satu apa? Bertakwa. Yang kedua, bersabar. Yang ketiga, berbuat baik. Hidup ini, saudara, kalau ingin bermakna, kalau ingin berdaya guna, kalau ingin sukses dan meraih impian-impian kita, bahagia di dunia dan akhirat, kuncinya ada 3 ini. Itulah yang melekat dalam diri Nabi Yusuf alaihissalam. Bertakwa kepada Allah. Nabi Yusuf kurang apa? Dapat ujian. Ya, digoda. Ya, juga dijelek-jelekin. Ya, diangkat setinggi langit pernah. Dihina serendah-rendahnya juga pernah. Tapi dipuji Yusuf ini tidak langsung terbang. Dan ketika dia dihina, dia tidak tumbang. Itulah orang bertakwa. Jadi orang bertakwa ini dia taati Allah Subhanahu wa taala. Dia patuhi semua perintah-perintah Allah. Dia punya karakter yang kuat sehingga melahirkan kesabaran ketika mendapatkan ujian-ujian hidup. Ujian mencari nafkah, ujian mencari ilmu, ujian mencari jodoh. Semua ujian hidup kita ini manusia. Ya. Namanya juga hidup di dunia, Pak. Hidup dunia itu namanya apa? Darul bala. Dunia ini tempatnya ujian. Kalau nggak mau ada ujian, nggak usah tinggal di dunia. Langsung aja ke akhirat sana. Mau? Mau langsung ke akhirat? Ya, silakan aja, mati aja. Ya. Kalau nggak mau ada ujian, mati aja udah. Memang ujian dunia ini sudah didesain templatnya oleh Allah tempat ujian. Makanya Adam diturunkan ke bumi. Betul? Kan kalau mau enak-enak aja di sorga aja, ngapain diturunin ke bumi? Disinilah ada ujian. Ujian memanage diri, memanage keluarga, memanage sebuah umat, sebuah bangsa, memanage perusahaan. Ini semua adalah ujian. Tergantung bagaimana kita menyikapi posisi hati kita, posisi akal pikiran kita tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai yang universal, nilai-nilai yang abadi. Inilah yang menjadikan kita memiliki nilai tambah atau nilai plus. Ya. Bertakwa kepada Allah, jalankan perintah Allah dengan baik, tapi iringi dengan kesabaran. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Ya, sabar. Nabi Yusuf dijahatin sama saudaranya, sabar. Ya, dijahatin sama ibu angkatnya, sabar. Ya. Menghadapi perilaku saudara-saudaranya ketika mereka sedang butuh pertolongan, bantuan, Nabi Yusuf juga sabar. Ya.
Dihadapi itu semua dengan penuh kesabaran. Ya. Masya Allah. Sehingga apa? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dia berbuat baik. Ya, wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha. Oh, bayangkan. Yusuf ini orang yang begitu baik akhlaknya, ya. Sehingga apa? Dia bilang Allah itu maha lembut dengan takdirnya. Inna rabbi latifun lima yasha. Sangat lembut Allah itu dengan takdirnya. Kalau Allah nggak lembut sama kita, kita nggak bisa survive. Kalau Allah tidak memberikan lutufnya kepada kita, kita sampai detik ini nggak bisa hidup, Pak. Mungkin udah mau ada yang bunuh diri, mungkin ada orang stres, mungkin udah jadi orang gila. Kenapa? Hidup dalam tekanan. Tekanan mental, tekanan ekonomi, tekanan keluarga, tekanan macam-macam. Tapi Allah punya sifat latif. Ya, Nabi Yusuf dari kecil 40 tahun terpisah dari keluarganya. Kalau bukan karena lutufnya Allah, dia mungkin sudah bunuh diri. Masuk penjara, orang kalau nggak sabar, nggak kuat mental. Seperti contoh, ada film Buya Hamka kemarin, ya pernah lihat? Dalam cerita Buya Hamka itu hampir dia bilang, saya akan mengakhiri hidup saya. Kenapa? Karena saya merasa kecewa dengan negara yang selama ini saya bela negara itu, tapi kemudian negara ini menuduh saya melakukan perbuatan yang mengkhianati negara. Saya lebih baik mengakhiri hidup saya. Karena ada ceritanya itu, ditulis oleh Hamka dalam sejarah beliau, biografinya. Hampir mau bunuh diri. Itu ulama. Apalagi Anda, kita semua, saya. Masya Allah. Maka kalau bukan karena lutuf dari Allah, kita tidak akan selamat, tidak akan survive. Maka itu banyak-banyaklah kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama. Mari kita ingat, ya, di akhir penghujung tausiah ini, mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Menjelang berbuka puasa, kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah memasukkan kita ke dalam surganya, agar kita senantiasa menjadi hamba yang bertakwa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah,